Kita lanjut ke materi komponen instalasi tenaga listrik. Yang akan kita bahas nanti adalah penghantar dan pengaman pada kesempatan kali ini. Nanti selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar terkait dengan PHB. Tapi untuk kesempatan kali ini kita akan hanya belajar terkait penghantar dan pengaman. Oke. Yang pertama adalah penghantar berdasarkan konstruksi itu ada beberapa. Yang pertama adalah penghantar pejal atau solid, dia hanya berupa kawat utuh gitu ya. Nah, kawat tembaga utuh. Ada juga yang berlilit ya. Dan juga ada yang berserabut. Nah, kalau yang berlilit ini dia berkeliling-keliling, muter-muter dan banyak biasanya. Kalau serabut ini tanpa dipilin ya. Nah, oke. Dan yang terakhir adalah penghantar persegi atau kita menyebutnya adalah busbar. Itu yang ada di kotak panel ya. Oke. Berdasarkan jumlah penghantarnya itu ada 4 jenis ya. Yaitu simplex itu satu saja, yaitu NJA 1,5, NJAF 0,75 ya. NJA itu kepanjangan adalah 1,5, dia adalah penghantar tembaga berlapis vinil. 1,5 ini artinya diameter atau luas penampang dari kabel atau kawat tembaganya adalah 1,5 mm persegi. Begitu juga dengan NJA 0,75, berarti semuanya ini serabut ini secara global atau total berluas penampang 0,75. Nah, penghantar duplek berarti dalam satu penghantar itu ada, dalam satu kabel itu ada 2 penghantar ya. NJM itu 2 kali 1,5. NJM itu adalah seperti ini, penghantar kawat tembaga dengan lapisan vinil dan dilapisi lapisan vinil. 2 kali 1,5. 2 itu adalah jumlah penghantarnya, ada 2. 1,5 itu tadi apa? Ya, adalah luas penampang kabelnya itu. Dan untuk yang serabut dia berkode NJYHY ya. Nanti silahkan kalian cari ya. Oke. 2 kali 1,5 itu adalah jumlah penghantarnya berada 2 dan 1,5 tentunya luas penampangnya. Untuk triplek masih sama. Jadi dia berpenghantar jenis 3 berarti ya. Dalam satu unit penghantar itu ada 3 penghantar tegangan listrik ya. Oke, seperti itu. Dan kalau quadruplek ya berarti berisi berapa? Ya, berisi 4 seperti itu. Oke. Selanjutnya selain jenis kabel NJA, NJAF, NJM dan NJHY ada beberapa kabel khusus, yaitu yang berkode NJFG, NJFGBY dan NJCY. Seperti apa tampaknya? Nah, seperti ini. Kabel jenis ini biasanya digunakan untuk kabel instalasi yang ditanam di tanah. Jadi walaupun dia terkena korosi ataupun kena reaksi kimia fisika di dalam tanah, dia tahan seperti itu. Nah, jenisnya seperti ini berlapis-lapis. Lapisannya itu misalnya ini ada konduktor, lapis kedua adalah screen, ketiga adalah insulationnya, ada metalnya juga, serabut metal, dan kelima adalah seal. Ini biasanya berbahan nilon juga atau karet seperti itu, sehingga ada berapa lapis. Nah, misalnya di sini ada lapis 1, 2, 3, 4 lapis seperti itu ya. Oke. Dan yang mungkin sering kita jumpai pada instalasi distribusi itu kabel telanjang aluminium ya, ACSR, aluminium conductive reinforced, ataupun yang A3CS
all alloy aluminum conductor. Nah, di sini kalau yang steel reinforced ini adalah campuran aluminium dengan baja tentunya. Dan kalau yang all aluminium ini fuel murni dari aluminium, ya. Tentunya ada sisi positif dan negatifnya. Kalau sisi positifnya untuk yang ACSR ini, dia memiliki kekuatan strength yang cukup tinggi, tetapi dia akan sedikit kelemahannya yaitu korosi karena dia bajanya itu. Nah, berbanding terbalik dengan yang A3C ini, dia adalah aluminium. Untuk kekuatannya masih di bawah ACSR, tetapi untuk tingkat korosinya dia sangat jauh. Dia lebih bagus untuk tingkat ketahanan dari korosi tersebut. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk materi pengaman. Nah, sering kita jumpai berita di TV ataupun di media apapun itu, ketika terjadi kebakaran, nah itu yang mesti dikambing hitamkan adalah instalasi listrik. Nah, kadang dianggap remeh ketika menyambung, ketika menambah instalasi dengan aturan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ya, sehingga bisa jadi menimbulkan kebakaran, menimbulkan short circuit ataupun kita tersengat, ya. Nah, kita membutuhkan yaitu pengaman atau pemutus aliran tenaga listrik. Ada beragam pengaman atau breaker sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya. Yang pertama adalah MCB, Miniature Circuit Breaker. Nah, modelnya, gambarnya adalah seperti yang ditampilkan di layar, 1 fase dan 3 fase. Untuk 1 fase dia melayani antara 2 ampere sampai dengan 63 ampere. Nah, untuk mengkonversi berapa watt, berarti kalian tinggal kalikan dengan 220. Misalnya kalian kapasitas di rumah 450, berarti menggunakan 2 ampere. Kalau 900 berarti menggunakan berapa? Iya, betul, 4 ampere, seperti itu. Dan untuk yang 3 fase dapat melayani arus beban sampai 2 sampai 32 ampere. Selanjutnya adalah MCCB, Mold Cage Circuit Breaker. Dia adalah circuit breaker yang dia memiliki ketahanan atau kemampuan untuk memutuskan arus yang lumayan besar, mulai dari 40 ampere sampai dengan 1000 ampere, ya. Nah, untuk instalasi tenaga yang mempunyai arus beban mencapai 40 ampere dengan sumber 3 fase harus menggunakan MCCB. Berarti sebenarnya prinsipnya hampir sama antara MCB dan MCCB, cuma kapasitas atau daya pelayanan arus itu yang berbeda. Berarti untuk MCB itu lebih rendah, seperti itu. Selanjutnya yaitu Air Circuit Breaker, ya, dia menggunakan media air atau udara vakum untuk memutuskan. Nah, tentunya ini adalah di ampere yang besar. Ketika diputus dia ada percikan api. Nah, untuk memadamkan percikan api itu, untuk meminimalisir itu adalah dia menggunakan ACB atau biasanya ini adalah vakum, ya, hampa udara, sehingga tidak terjadi loncatan api. Nah, oke. Yang khusus, ada beberapa produk breaker yang khusus. Yang satu adalah ELCB, ada Earth Lake Circuit Breaker. Nah, gambarnya modelnya seperti ini. Dia akan sangat sensitif terhadap adanya kebocoran arus ke ground. Nah, misalnya ini sangat sensitif, misalnya untuk menghindari kalian tersengat listrik atau karena mungkin instalasi ada yang terbuka,
Nah, ketika kalian menyentuh ataupun secara tidak sengaja tersentuh, nah alat ini yang dapat mengamankan dari sengatan listrik itu atau short circuit tersebut. Nah, ada dua, yaitu LCB itu yang berdasarkan tegangan, selanjutnya adalah RCCB ini. Nah, dia prinsipnya hampir sama dengan LCB. Nah, tapi dia berdasarkan arus. Nah, berdasarkan arus. Seperti itu. RCB adalah panjang dari Residual Current Circuit Breaker. Dan produk yang paling baru dari pengaman adalah penggabungan dari MCB dan LCB, yaitu RCBO, Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent Protection. Nah, seperti itu ya. Nah, perbedaannya antara LCB dengan RCB itu adalah seperti berikut. Untuk yang secara global, LCB RCB itu tidak bisa untuk hubung singkat maupun beban lebih. Dia hanya bisa memproteksi terhadap arus bocor. Nah, untuk yang RCBO ini dia bisa melindungi pelindungan terhadap beban lebih dan hubung singkat. Gambarannya secara nyata ketika memakai LCB itu harus menggunakan kalau menggunakan RCBO itu tidak perlu menggunakan MCB seperti itu. Nah, dan tapi memiliki kelemahan, dia tidak memiliki proteksi bahaya kebakaran seperti itu, ya.